Pak Mauludin, Mauludin. Iya Bapak, baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Handa Juwariah MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Bapak Hamdan Sugilar MPD selaku dosen Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD selaku dosen Program Studi Pascasarjana Universitas Terbuka. Dan yang saya banggakan kepada all presenter kelas 6F dan seluruh peserta Mathematics Education and Research and Publication Conference. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan dapat hadir di kegiatan Mathematics Education on Research and Publication Conference. Dan tak lupa selawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan saya Mauludin Lopik selaku Master of Ceremony dari kegiatan Mathematics Education on Research and Publication Conference. Terlebih dahulu saya paparkan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kedua laporan panitia, ketiga sambutan Ketua Prodi Pendidikan Matematika, keempat doa, kelima pemaparan keynote speaker, keenam pemaparan narasumber, dan yang terakhir yaitu sesi paralel. Selanjutnya yaitu ke pembukaan, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada laporan panitia kepada Saudari Sekar Purnami Wulan, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Handa Juwariah MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Matematika. Yang saya hormati Bapak Hamdan Sugilar MPD selaku dosen mata kuliah Riset dan Publikasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD selaku dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Dan yang saya banggakan seluruh presenter dan seluruh hadirin sekalian yang telah hadir di ruang virtual melalui Zoom meeting ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual meeting ini untuk melaksanakan kegiatan Mathematics Education on Research and Publication Conference. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menyampaikan hasil dari penelitiannya. Kegiatan ini memiliki tema yaitu peran matematika dalam membangun kemampuan reasoning, problem solving, dan ideation. Alhamdulillah untuk artikel jurnal yang telah masuk, yaitu ada 34 jurnal dengan subtema dan pembahasan yang berbeda-beda. Adapun untuk kegiatan kali ini, nantinya akan ada keynote speaker dan ada pemaparan dari narasumber serta akan ada sesi
yang presenternya itu dari pendidikannya pada hari yang telah bersedia hadir pada kegiatan kali ini, dan tak lupa juga kepada Bapak Hamdan Sugilar MPD selaku dosen mata kuliah riset dan publikasi yang memfasilitasi kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kita berdoa bersama-sama supaya kegiatan ini dapat diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Sekar Purnami Wulan yang telah melaporkan laporannya. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika kepada Ibu Dr. Handa Juariah MPD. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handes, Bapak Hamdan Sugilar MPD, ya, selaku dosen riset dan publikasi di Prodi Pendidikan Matematika. Yang terhormat Dr. Sandy Ramdhani MPD, dosen pascasarjana mana ya? Saya lupa. Pak Sandy itu dari mana? Dosen pascasarjana. Universitas Terbuka, Bu. Pascasarjana mana? Mohon maaf. Winsuska. Universitas Terbuka, Bu. Oh, dosen kayak seperti dulu dari Prodi Pendidikan Matematika bukan ya pada ya. Iya, Bu, saya Sandy mahasiswa ini. Ibu. Saya mahasiswa Ibu. Oh, ini Sandy ya. Oh, alhamdulillah ya, ketemu di sini ya. Ya, Bu. Jangan main-main ya. Dr. Sandy ini mahasiswa ini sebagai contoh ini bagus ya, alumni. Ya, Dr. Sandy Ramdhani MPD mengalahkan saya. Dia sudah jadi doktor. Ya, MPD selaku dosen pascasarjana Universitas Terbuka. Yang terhormat yang saya banggakan, yang saya cintai adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul di sini ya, dalam keadaan sehat ya, keadaan walaupun dalam saum tapi kita tetap kegiatan berjalan. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan beliau di akhir zaman akan memberikan syafaat kepada sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan selamat ya dengan adanya kegiatan Mathematics Education on Research and Publication Conference ya. Nah, ini adalah hal yang penting yang ke depan mungkin memang ini adalah permintaan ya Pak Sandy ya, ke depan itu mahasiswa wajib mungkin ke depan itu untuk ada riset dan publikasi ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan akan seperti itu ya. Ini adalah salah satu Anda pertemuan ilmiah yang memang ke depan Anda harus ikuti. Jadi mahasiswa harus betul-betul nanti seperti apa ke depan. Ini mungkin ini mahasiswa semester 6 ya. Mohon maaf ya saya belum tahu ya. Pak Hamdan ini semester 6 semua ya. Ini semester 6 ya, atau panitia ini semester 6 semua? Semua, Ibu. Ya, Ada Bu, yang... Semua. Mungkin ini awal ya Pak Hamdan ya. Mungkin ini adalah awal ya, awal di mana Anda nanti melakukan penelitian, di mana melakukan penelitian
ketika penelitian itu hanya disimpan di dalam hanya sebagai laporan saja tanpa dipublish itu juga tidak bagus ya Pak Hamdan ya. Jadi bagaimana kita dari hasil laporan ini dipublish itu supaya bermanfaat bagi halayak ramai. Jadi publish itu ini kan supaya ini ya halayak ramai. Orang lain bisa membaca hasil penelitian ini. Nah, saudara, mudah-mudahan dengan awal langkah ini kedepannya akan lebih baik lagi ya, lebih banyak lagi bisa menjaring alumni-alumni juga yang bisa untuk mengikuti kompren berkaitan dengan matematika education ya. Jadi ini juga salah satu alumni ya, Pak Sandy ini adalah satu alumni yang ternyata dia berkontribusi juga di sini ya. Terima kasih Pak Sandy yang telah hadir di sini ya, yang telah mau itu ya ikut bergabung dalam kegiatan ini. Jadi mungkin itu saja Pak Hamdan ya. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, mahasiswa bisa belajar. Mungkin untuk ini kedepannya kadang-kadang takut dan segala, ini adalah pembelajaran. Itu saja mungkin kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka Ibu. Acaranya dibuka sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita acara Mathematics Education on Research and Publication Conference kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Handa Juariah MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Matematika yang telah memaparkan sambutan sekaligus membuka kegiatan Mathematics Education and on Research and Publication Conference. Selanjutnya akan ada doa untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini kepada Kang Figur. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita mohon doa untuk diberikan kemudahan dan kelancaran berkegiatan pada pagi hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada pemaparan dari keynote speaker yaitu Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD kepada Bapak Dr. Sandy kepada Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD. Saya persilakan. Mungkin sebentar, Pak Hamdan, untuk panitia, saya mengundurkan diri mungkin ya, karena saya ada kegiatan. Oh, mohon, Mangga Ibu, mohon, atur nuhun. Punten ya, mohon maaf saya ini karena saya tidak tahu hari ini ada acara ini, Pak Hamdan telat ngasih tahunya. Ya, mohon maaf, saya lab dulu ya karena memang ada kegiatan acara.
hanya satu, selamat, mudah-mudahan lancar ya, Amin, amin. terutama lancar kota jaringannya ya, terutama ya, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Mohon maaf Pak Sandy, mohon maaf ya, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Inginnya ikut ya, cuman memang saya ada cara ya, jadi saya keluar dulu. Mangga Pak Hamdan, Mohon, Pak Sandy, yuk para mahasiswa, mohon maaf saya keluar ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan dari keynote speaker yaitu Bapak Dr. Sandy Ramdhani, MPD. Kepada Bapak Dr. Sandy, MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi sempat keluar dulu, jadi ini baru bergabung lagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Handa Juariah MPD sebagai Ketua Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati juga Pak Hamdan Sugilar MPD selaku dosen Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga yang saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi program studi pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terutama ini yang hadir adalah semester 6 ya, betul. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih juga kepada Pak Hamdan yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan sedikit mungkin ya terkait dengan peran matematika dalam membangun kemampuan penalaran, kemudian juga pemecahan masalah, kemudian juga ideation kalau nggak salah ya yang disampaikan di ini di undangan ya. Teman-teman mahasiswa semuanya, saya sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Juariah, biasanya saya alumni UIN juga ya. Mungkin kalau di ini kan kakak kelas ya, walaupun kakak kelasnya udah terlalu jauh mungkin ya. Di angkatannya angkatan 2022, jadi lama banget ya. Masuknya 2022, kebetulan waktu itu dibimbing juga sama Bu Juju ya. Sama Bu Juju, skripsinya dibimbing sama Bu Juju. Kemudian juga sama Prof. Rahayu ya, sama Prof. Rahayu. Nah, kebetulan perkenalkan diri sedikit mungkin. Kami sekarang bertugas di program Pascasarjana Universitas Terbuka ya di Pondok Cabe, Bu Juju. Mungkin saya sekarang ada di Pondok Cabe, Bu Juju di Tangerang Selatan. Kalau kapan-kapan main ke Universitas Terbuka bisa menghubungi gitu ya. Saya bersilaturahmi ke sini. Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan peran matematika, ya, namun mungkin akan dibahas secara umum, yaitu peran matematika dalam membangun kemampuan abad 21 yang di dalamnya ada yang di dalamnya tadi ada
kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Misalnya tadi yang ada di tema pada kegiatan ini yaitu penalaran, pemecahan masalah, dan juga pemecahan masalah dan juga ideation ya, ideation. Jadi kan akan dibahas secara umum. Akan dibahas secara umum terkait dengan hal-hal tersebut ya. Mungkin ini disampaikan secara secara lisan saja atau harus menampilkan screen. Tapi kalau tidak usah juga nggak apa-apa sih. Disampaikan secara lisan saja mungkin ya. Disampaikan secara lisan saja terkait dengan peran matematika dalam hal-hal tadi ya. Maaf. Sebentar saya pakai earphone dulu ya. Sini agak ini di kantor. Kedengaran nggak? Jelas ya? Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya, bahwasanya ini saya ambil judul sebagai peran matematika dalam membangun keterampilan abad 21 ya. Kita tahu bahwasanya negara-negara yang lebih maju ya, negara-negara yang lebih maju itu berada di, kalau kita gambarkan dalam sebuah piramida ya, negara-negara yang lebih maju itu berada di piramida paling atas ya, di mana mereka itu lebih banyak bergerak di bidang kreativitas ya, di bidang kreativitas ya. Apakah itu terkait dengan penelitian, apakah itu terkait dengan pengembangan, apakah itu terkait dengan desain, apakah itu terkait dengan manajemen dan lain sebagainya ya. Jadi berada di creative work ya, berada di pekerjaan kreatif ya. Adapun negara-negara yang kurang berkembang ya berada di bagian piramida bawah ya, di mana banyak terlibat di pekerjaan-pekerjaan yang rutin ya, apakah itu yang dilakukan oleh manusia atau apakah itu yang dilakukan oleh mesin ya. Nah, sehingga kalaupun kita sebagai bangsa Indonesia ya, atau UIN mungkin lebih khusus untuk umat muslim ya, kalau ingin menjadi bangsa yang maju berarti harus beralih ya, harus beralih kepada pekerjaan-pekerjaan yang kreatif ya, atau kreatif ya, dibanding dengan yang pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Berarti harus dikembangkanlah ya kemampuan sumber daya manusianya itu yang kreatif gitu ya. Sebagaimana yang teman-teman atau saudara-saudara ketahui bahwasanya memang hari ini itu yang lebih maju gitu ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat perkembangannya pesat, yaitu yang terkait dengan kreatif ya, kreatif itu sangat selaras dengan yang tadi tema kegiatan ini yaitu ideation ya, sangat berkaitan gitu ya dengan ideation gitu, yaitu kekreativitasan ya. Nah, oleh karena itu muncullah gitu ya gagasan terkait dengan kemampuan atau keterampilan abad 21 ya, yang dikategorikan menjadi 3 bagian ya. Berikan menjadi 3 bagian yaitu learning skill, kemudian literasi skill,
kemudian juga life skill, gitu ya. Nah, learning skill ini mungkin saudara-saudara juga sudah mengetahui bahwasanya learning skill ini terdiri dari critical thinking, ya, kemudian juga creativity, kemudian eksplorasi dan komunikasi. Ya. Komunikasi dan mungkin ada beberapa yang disingkat menjadi 4S ya, critical thinking dan problem solving, kemudian creativity, kemudian kolaborasi dan komunikasi jadi 4C ya. Nah, kemudian juga selain itu karena perkembangan teknologi yang luar biasa terutama terkait dengan teknologi komunikasi, ada kemampuan literasi ya, yang terkait dengan teknologi informasi gitu ya. Apakah itu information, media dan teknologi, karena perkembangan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekarang itu perkembangan informasi yang luar biasa mudah kita dapatkan. Oleh karena itu sebagai ke depan siswa itu harus tampak berkompetisi dan memiliki keterampilan literasi yang baik. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga harus memiliki kemampuan hidup ya atau life skill ya, yang dimana itu ya beberapa teori mengungkapkan salah satunya adalah flexibility, kemudian leadership atau kepemimpinan, inisiatif, ya, productivity, kemudian social skill, mungkin kalau kita bisa tambahkan juga spiritual skill dan lain sebagainya, itu terkait dengan kemampuan hidup. Nah, diharapkan dengan keterampilan abad 21 itu kalau dimiliki oleh siswa-siswi kita, ya, khusus siswa-siswi yang ada di Indonesia, tentu itu akan membuat siswa-siswi kita itu dapat tetap berkompetensi ya, dalam perkembangan atau perubahan pasar kerja yang hari ini luar biasa berbeda dengan pasar kerja mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya. Sehingga memerlukan keterampilan-keterampilan yang berbeda. Ya. Berbeda dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya. Nah, selanjutnya mungkin merespon dari pandangan-pandangan terkait dengan kemampuan abad 21. Oleh karena itu mungkin bangsa kita, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kemudian juga mungkin akan juga diadopsi dalam Kementerian Agama, yaitu memunculkan profil pelajar Pancasila, ya. Memunculkan profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya merespon dari tuntutan kemampuan atau keterampilan abad 21. Apa aja itu keterampilan atau profil pelajar Pancasila atau profil atau yang diharapkan bahwasanya siswa-siswi kita itu ke depan memiliki kemampuan-kemampuan yang 6 ya, dirumuskan menjadi 6 kemampuan atau keterampilan ya. Nah, yang pertama yaitu tentunya sebagai bangsa yang Pancasila dan beragama ya, tentunya diharapkan memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian juga berkebinekaan global. Ya. Nah, ini berkebinekaan global bukan hanya di lingkaran Indonesia, ya, berarti global juga. Kemudian juga memiliki sikap bergotong royong, kemudian juga kreatif, ini berhubungan dengan tema kita hari ini, ya. Kemudian juga bernalar kritis, berhubungan juga dengan tema kita hari ini, ya, ada penalaran. Kemudian juga yang terakhir adalah mandiri, ya. Nah, 6 keterampilan tadi diharapkan ya, dimiliki oleh siswa-siswi kita ke depan, gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana matematika, gitu ya?
bagaimana matematika memiliki peran tadi, ya, supaya matematika juga bisa sebagai mata pelajaran penting dalam pendidikan kita atau sebagai salah satu pelajaran yang wajib ada di setiap jenjang, ya, dari TK mungkin ya sampai perguruan tinggi, harus berperan membangun hal-hal tadi, ya. Apakah yang terkait secara umum dengan keterampilan abad 21, ya, maupun secara khusus misalnya kita sebagai bangsa Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu profil pelajar Pancasila, ya, perannya itu. Kita akan bahas sedikit, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasannya matematika itu kan terdiri dari konsep, gitu ya, terdiri dari aksioma-aksioma, gitu ya. Nah, terdiri dari pengertian-pengertian, gitu ya, terdiri dari definisi-definisi, kemudian prosedur-prosedur untuk menyelesaikan solusi dan lain sebagainya, atau untuk mencari solusi. Nah, tujuan akhirnya tentunya adalah untuk problem solving, ya, untuk pemecahan masalah, ya. Karena percuma saja misalnya kalau siswa-siswi kita itu memiliki kemampuan, sudah memahami terkait dengan konsep-konsep yang ada di matematika, tapi ketika dihadapkan dengan permasalahan kehidupan nyata misalnya saja, mereka gagap, gitu ya, mereka kesulitan menyelesaikan pemecahan masalah karena mereka siswa-siswi kita misalnya hanya terbiasa dengan hal-hal yang rutin tadi, ya, hal-hal yang rutin, soal-soal yang rutin, ya. Mungkin hanya di tingkatan, kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, ya, hanya di tingkatan 1 dan C2, ataupun paling mentok mungkin sampai ke C3, ya. Tidak dikembangkan ke tingkat yang lebih lanjut lagi, ya. Oleh karena itu mungkin matematika itu terapkan nanti bukan hanya ini, ya, bukan hanya cukup hanya pekerjaan-pekerjaan rutin, yaitu yang terkait dengan pemahaman konsep saja, tapi akan diarahkan untuk pemecahan masalah. Nah, perantaranya apa? Ya, perantaranya apa? Adalah kemampuan berpikir matematis, ya. Di mana di siswa-siswi kita bisa mentransformasi, ya, bisa mentransformasi, ya, bisa mentransformasi dari pemahaman konsep yang dia pahami kepada pemecahan masalah, yaitu berkaitanlah dengan kemampuan-kemampuan berpikir atau penalaran matematis, ya. Nah, namun sebenarnya hal ini bukan berarti misalnya kita itu mengajarkan matematika atau melakukan pembelajaran matematika itu dari pemahaman konsep. Bisa sebaliknya, ya. Bisa dari pemecahan masalah dulu, atau bisa berawal dari masalah dulu. Yang muaranya mungkin siswa nanti memahami konsep, atau juga bisa dari konsep dulu, itu bisa berbagai macam, ya, strategi yang dilakukan oleh guru, ya, dan oleh guru. Baik, satu penjelasan lagi karena waktu sudah 15 menit, ya, sudah satu menit lagi. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Harel, ya, yaitu ya sekitar tahun 2008, ya. Harel itu mengungkapkan model triadik, ya, yaitu yang terkait dengan pembelajaran matematika, atau bagaimana
siswa itu belajar matematika, ya. Yaitu model triadik itu yang terdiri dari mental act, ya, atau aksi mental, kemudian way of thinking, ya, kemudian yang ketiganya yaitu adalah way of understanding. Nah, jadi ini aksi mental, kemudian cara berpikir, ya, kemudian cara memahami, ya, cara memahami. Nah, ini proses yang dilakukan oleh siswa ketika belajar itu adalah aktivitas yang melalui ketiga simpul tadi, ya, ketiga simpul tadi yaitu aksi mental, kemudian cara berpikir, kemudian juga cara memahami, ya, melewati simpul-simpul tadi. Berawal dari mana? Tentunya ini akan berawal dari masalah, ya. Nah, proses-proses ketika siswa menghadapi sebuah masalah, tentunya nanti guru akan merancang sebuah permasalahan yang akan dihadapi. Tentu mereka akan melakukan atau melalui aksi mental, ya. Apakah menyimpulkan, ya, apakah menduga, menyusun, membuktikan, menjelaskan, kemudian memprediksi, ya. Nah, dari aksi-aksi mental tersebut akan memunculkan alur berpikir, ya. Nah, alur berpikir itulah, ya, nanti yang akan disebut sebagai bagian dari way of thinking atau cara berpikir dengan karakteristik aksi mental, ya. Jadi nanti aksi mental itu akan mewarnai cara berpikir, ya. Nah, kemudian cara berpikir itu akan memfasilitasi proses untuk memahami konsep-konsep matematika. Apakah itu aksioma, apakah itu definisi, apakah itu bukti, apakah itu masalah, apakah itu solusi. Nah, nanti setelah mereka memahami melalui proses-proses tadi atau melalui simpul-simpul tadi, akan dilihat lagi atau dievaluasi lagi lah melalui permasalahan yang muncul. Nah, dengan proses-proses tadi diharapkan siswa-siswa kita, ya, siswa kita kan melalui proses-proses tadi ini akan muncullah, ya, akan bisa membangun kemampuan-kemampuan siswa-siswi kita, apakah dalam listening, reasoning atau penalaran, ya. Apakah itu dalam problem solving, karena tadi diawali masalah dan diakhiri dengan masalah juga. Apakah nanti ideation, ya, karena kan memang dalam menyelesaikan permasalahan itu tentu atau dalam proses melalui ketiga simpul tadi tentu menuntut, ya, siswa-siswi itu memiliki kemampuan yang atau cara berpikir kreatif. Jadi diharapkan dengan hal-hal itulah nanti bisa membentuk siswa-siswi kita itu yang diharapkan, ya, baik memiliki kemampuan-kemampuan yang terkait dengan profil belajar Pancasila, apakah yang lebih luas lagi yaitu memiliki keterampilan abad 21. Di sanalah mungkin peran matematika, ya. Mungkin peran matematika. Demikian ini yang bisa saya sampaikan, ya. Terkait dengan tema kegiatan ini, ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih mendalam lagi oleh Pak Hamdan, ya. Kemudian juga nanti kan di sesi paralel, ya, sesi paralel mungkin saya lihat tadi di judul-judulnya sudah menarik, ya, memang sangat terkait dengan
tema yang akan digagas di pertemuan ini. Ya. Pertemuan ini mungkin mudah-mudahan kita berharap ya, matematika atau secara khusus pembelajaran matematika ke depan tidak hanya putus pada pemahaman saja, tetapi nanti bisa mengembangkan juga cara berpikir siswa, ya, cara berpikir siswa yang digagas yaitu reasoning, problem solving, kemudian juga tadi ideation, ya, yang sangat terkait kebetulan beberapa tahun lalu penelitian atau disertasi kami yaitu terkait dengan itu, ya, dengan cara berpikir, ya, yaitu penalaran analogis, tapi lebih khusus kepada penalaran analogis dan generalisasi, ya, yang khusus dikembangkan di santri, ya, di pondok pesantren, ya. Jadi memang mudah-mudahan ke depan semakin banyak ini karena terkait dengan research, ya, semakin banyak penelitian-penelitian yang memang tujuannya yaitu tadi, ya, mengembangkan kemampuan yang memang dibutuhkan saat ini, ya, supaya siswa-siswi kita mampu bersaing di perubahannya luar biasa, perubahan sekarang baru juga 4.0, udah ada lagi 5.0 gitu, ya. Jadi memang di sanalah mungkin pembelajaran matematika diharapkan bisa berperan lebih lagi gitu. Baik, mungkin terima kasih saja mungkin yang bisa saya sampaikan, malah lebih nih. Mohon maaf Pak Hamdan nih, malah lebih jadi 20 menit. malah lebih 20 menit. Terima kasih atas kesempatannya bisa bersilaturahmi dengan alma mater kami, ya. Mohon juga disampaikan salam kepada para dosen, alumni mungkin bisa diundang nih, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, ini suatu anugerah, ya, suatu keberkahan. Mudah-mudahan nambah ilmu bagi saya terutama, ya, karena sama-sama masih belajar, masih jauh dari sempurna. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa bersilaturahmi secara langsung, ya, secara luring, ya, bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Selamat melaksanakan ibadah puasa di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya sampai kepada Idul Fitri, ya. Idul Fitri semuanya, dan juga kita diberi kesempatan lagi umur di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Pak Dokter, turun pisan. Sudah bergabung, sudah memberikan ilmunya untuk mahasiswa-mahasiswi pendidikan matematika UIN. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sandy Ramdhani, MPD, sebagai keynote speaker pada kegiatan Mathematics Education on Research and Publication Conference. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Bapak Hamdan Sugilar, MPD. Kepada moderator yaitu Nur Hasanah, saya persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada kegiatan kali ini. Kita langsung saja, ya, sebelum masuk ke pemateri, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita hari ini. Jadi pemateri kita hari ini adalah Bapak Hamdan Sugilar, MPD, dengan jabatan fungsional lektor golongan 3D, lalu tempat dan tanggal lahir Sukabumi 11 September 1981, email hamdansugilar@uinsgd.ac.id, lalu nomor telepon bisa dicatat, ya, teman-teman,
0857 2388 5877. Lalu alamat rumah Perumahan Citramas B1 RT 7 RW 12 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Lalu ada mata kuliah yang diaku, yaitu ada analisis real, evaluasi pembelajaran matematika, kurikulum dan pembelajaran, kalkulus, geometri analitik, multimedia pembelajaran matematika, analisis kompleks, analisis diferensial fungsi real, matematika dasar, dan riset dan publikasi. Lalu ada pengalamannya, ada banyak sekali ya. Saya sebutkan beberapa, yaitu ada managing editor jurnal analisa, lalu ada sekretaris KPM FTK, lalu ada juga anggota PPM Kanwil Jawa Barat. Nah, moto hidup dari Pak Hamdan ini yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, bila tidak lebih baik jangan. Lalu ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yang terakhir itu ada S1 di Universitas Pendidikan Indonesia tahun lulus 2005 dengan jurusan yang diambil yaitu pendidikan matematika. Lalu ada S2 ditempuh juga di Universitas Pendidikan Indonesia dengan tahun lulusnya itu 2012 dengan jurusan yang sama yaitu pendidikan matematika. Lalu ada riwayat jabatan, di sini juga banyak sekali jabatan yang dijabat oleh beliau. Yang terakhir itu ada anggota IMES dari tahun 2020 hingga sekarang. Lalu selanjutnya ada kemampuan mengoperasikan komputer. Jadi banyak sekali jenis aplikasinya, salah satunya ada Microsoft Office, SPSS, Schoology, Quizzes, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Di sini ada banyak sekali. Yang terakhir itu ada keterampilan berpikir tingkat tinggi matematis dalam pembangunan cognitive flexibility mahasiswa. Terus ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat juga, di sini ada banyak sekali. Dan yang terakhir itu pada tahun 2020 dengan nama kegiatannya itu Data Science for Digital Culture, Improvement in Higher Education using K-means, Clustering and Text Analysis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kita, Bapak Hamdan Sugilar. Kepada Bapak Hamdan Sugilar, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Dr. Syendi Ramdhani MPD yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan sebagai teladan ya bagi kita semua dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi, kemudian alumni pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan karir yang sangat bagus sekali. Ya, kawan Bapak sejak 2010, ya, jadi sudah 12 tahun bersama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh dosen, ya, khususnya kepada Ibu Kaprodi yang telah membuka kegiatan ini, dan pada izin dari beliau tentu kegiatan ini tidak akan bisa berjalan. Dan terima kasih juga kepada seluruh dosen pendidikan matematika di sini yang sudah hadir berkenan. Ya, ada Ibu Tika, ya, tadi Karlina, kemudian Ibu Rifa, ya Ibu Dr. Wati, ya Ibu Ida, dan ya, yang lainnya. Ya, terima kasih. Ini adalah sebuah ikhtiar ya, bagi Prodi Pendidikan Matematika di dalam pencapaian publikasi. Ya, tentu tidak lain sumbangsih pemikiran dari sebuah artikel ini cenderung nanti akan mengubah pola berpikir manusia ya dalam konteks lingkungan yang berada di dalam matematik, baik itu bisa guru ya, siswa, orang tua, ya kita semua, agar nanti pandangan terhadap matematikanya tidak senantiasa
rendah, ya, matematik itu tidak bisa dipelajari dan lain sebagainya. Nah, apa yang dibutuhkan, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter itu betul ya, bahwa muaranya matematika itu adalah problem solving, memecahkan masalah. Lantas, apa yang harus disiapkan? Ya tentu sivitas akademika, ya khususnya mahasiswa harus mempersiapkan diri dari sekarang. Ya di usia sekarang kan 2022 ya, nah, berarti 2030 itu harus siap ini gitu. Itu yang disampaikan oleh OECD ya, Organization Economic Cooperation Development. Jadi organisasi pengembangan kerjasama ekonomi ya, dunia. Ya, jadi sudah siap-siap di tahun 2030 ya, saudara kan tahun 2030 itu berarti sebentar lagi ya, 8 tahun yang akan datang, nah saudara harus mampu banyak menguasai pengetahuan-pengetahuan. Nah, tingkat kerumitan yang sangat tinggi ya di era sekarang, ya jangankan saudara yang masih muda, yang dewasa saja dengan banyak sekali pengetahuannya, pengalamannya tentu mengalami hal ini, mengalami yang ini ya, mengalami stres, ya, mengalami pusing, bingung, ya. Ketika misalkan pekerjaan yang tidak selesai dibawa ke rumah, ya, di rumah juga nggak tenang dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tingkat stres yang sangat tinggi. Matematika tentu terus berperan ya di dalam solusi bagaimana mempersiapkan human ya, manusia khususnya dalam berpikirnya. Ini juga lihat gambar yang ini ya, mungkin gambarnya bisa lebih rumit dari anak ini ya, untuk Bapak sendiri gitu ya, harus memikirkan ini dan lain sebagainya ya di sini tuh ya pikirannya. Tetapi ketika sebuah otak ya, sebuah otak kita fungsikan, maka otak ini akan merespon ya. Jadi ketika misalkan kita punya kapasitas otak yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak digunakan maka akan timbul gambar-gambar begini. Ya, akan timbul gambar begini. Ya, dengan tingkat usia yang sangat muda sudah stres. Ya, kemudian usia muda tidak produktif, tidak kreatif. Tetapi kalau membangun kreativitasnya itu tentu otak itu harus difungsikan secara maksimal. Kalau misalkan saudara dikasih beban, ya bukan beban ya, tantangan dari dosen, maka yang pertama itu respon dulu. Ya, respon dulu, saya siap gitu. Ketika merespon siap, maka otak akan siap. Sama ketika melihat soal nomor 1 gitu ya, soalnya tingkat tinggi. Tapi kalau misalkan bayang-bayangnya sudah saya tidak bisa, maka otak akan merespon tidak bisa, jelas tidak bisa. Tapi kalau insya Allah bisa, maka akan bisa. Ya. Kenapa soal nomor 1 itu diberikan yang sulit? Nah, itu jebakan ya. Itu namanya under pressure ya, tekanan gitu, ditekan sengaja. Kalau nomor 1 itu pasti yang sulit dulu. Karena kalau orang yang terjebak itu sudah energinya habis di nomor 1. Makanya ketika ujian ya mengerjakan soal, lihat dulu soal-soalnya, kenali dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 gitu. Nah, sambil baca-baca doa, baca bismillah, ya Al-Fatihah. Ya, maka ketika misalkan, wah nomor 2 gampang nih, alhamdulillah. Nomor 3 mudah, ya. Nomor 4 tidak sulit, ya. Nomor 1 tidak mudah gitu. Ya, sehingga itulah pikiran-pikiran itu harus dibangun. Ya, jangan misalkan belum apa-apa sudah meresponnya, waduh nomor 1 susah, nomor 2 udah akan susah. Ya, ibaratnya ketika saudara mau manjat pohon ya, manjat pohon di sini ya, manjat pohon, kan pasti sekarang kalau ditugaskan silakan manjat pohon ini, pasti kan nggak bisa jawabannya. Saya nggak bisa Pak, berapa kali naiknya ke sini? Ya. Kalau misalkan naiknya sampai 100 kali nggak bisa, ya itu berarti memang tidak ada bakat untuk naik pohon. Ya, sama seperti ketika rektornya UI ya, Pak Prof Ganjar itu kan sekolahnya dapat beasiswanya ke Jerman, ya. Tidak bisa bahasa Jerman, jelas ya. Arti jelasnya kenapa kan tidak dipelajari sebelumnya. Ya, ketika sekolah kan belajarnya bahasa Indonesia, ya,
bahasa Sunda kan orang Tasik, kemudian bahasa Inggris. Ketika bahasa Jerman itu memang betul-betul baru gitu, sehingga selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kebingungan di sana, itu bingung segala sesuatu. Tapi ketika memberanikan diri, ya saya 100 kali membaca buku kamus bahasa Jerman dan alhamdulillah ya ada ini. Ya. Nah, hidup itu ibarat matematika, sesulit apapun sebuah masalah pasti ada penyelesaiannya. Ya, ini ya orang matematik yang berbicara. Jadi selalu ada permasalahan. Nah, kemudian top occupation for 2030 ya. Apa yang menjadi pekerjaan top ya di tahun 2030 ya? Yang pertama itu di Amerika itu adalah preschool, primary, secondary, and special education ya. Nah, di sini sekolah tentu ya, prasekolah ya, SD, kemudian secondary itu menengah ya, sekolah menengah ya, dan pendidikan berkebutuhan khusus. Berarti kan guru yang dibutuhkan di Amerika di tahun sampai ya tahun 2030 juga guru itu tidak akan tergantikan. Ya, kalau yang kedua kan animal care ya, and service worker ya, ketiga lawyer ya, judges ya, and flighted worker ya. Dan yang nomor 10 itu entertain and performance. Jadi kan entertain and performance sekarang sudah tergantikan dengan adanya animasi ya, dengan adanya juga dubbing suara ya. Artis itu kan sekarang dibayarnya suaranya ya. Banyak sekali film-film yang artis itu yang dibelinya adalah suaranya, nggak ada aktivitas fisik ya, gerakan dan lain sebagainya. Nah, karena memang teknologi berkembang. Ya, ketika di Inggris di sini adalah food preparation and hospitality trader ya. Jadi tentang ini ya, industri makan dan hospitality atau layanan. Hospitality kan bisa hotel ya, dan lain sebagainya. Kemudian teaching and education profesional. Kedua di sini teaching and education profesional. Jadi kita tidak akan kehilangan pekerjaan, insya Allah ya. Tentu kan di Amerika saja negara hebat itu nomor 1 pendidikan ya, guru. Di Inggris itu 2 guru. Di Indonesia guru nomor 1 tentunya, karena kan dengan sumber daya yang sangat banyak maka dibutuhkan guru yang sangat banyak. Jadi ruang hidup kita itu tidak akan pernah tergantikan. Nah, top 10 skill di tahun 2025 berarti 3 tahun lagi ya, insya Allah. Nah, ada namanya analytical thinking and innovation. Ya, jadi berpikir analitik dan inovasi. Jadi ini adalah bagian dari upaya inovasi. Ya, ada mata kuliah riset dan publikasi. Ya, kita inovasikan. Ya, bagaimana mahasiswa bermampu ya meningkatkan komunikasi baik secara lisan atau secara tulisan ya. Makanya tulisan-tulisan itu memang harus dicoba dan harus diasah ya, harus ditingkatkan tentunya. Bagaimana saudara semua dikenal ya akan tulisannya. Ya, kemudian active learning and learning strategies. Jadi pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran. Ini kan sudah berkembang sejak dulu ya. Pembelajaran aktif, strategi pembelajaran. Ya, namun kan masih keterampilan ini masih dibutuhkan. Ya, permasalahan pemecahan masalah yang sangat kompleks. Ya, jelas ya, sekarang itu kompleks. Saudara, ketika misalkan tidak punya kuota kan masalah. Ya, dulu mah zaman Bapak waktu S1 karena tidak ada handphone ya tidak jadi masalah ketika tidak punya handphone, kemudian tidak punya internet juga, ya laptop tidak punya pun tidak jadi masalah ketika dulu. Ya, tapi kan sekarang itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya, ada critical thinking. Nah, salah satu tema yang sekarang itu kan di nomor ini ya, ini nomor 10 temanya ini. Ya, makanya banyak tema nanti itu. Dan matematika berperan di sini jelas. Ya, berpikir analitik ada peranannya. Active learning iya. Complex problem solving iya, karena berhadapan dengan problem solving. Dan ini top skill-nya bukan khusus matematik. Ini untuk semua ya, for human ya. Jadi
ini yang 10 ini bukan khusus matematik, tapi matematik berperan di sini, tidak bisa lepas dari matematika. Nomor 1, 2, 3, 4, kreatif, original, inisiatif, iya. Ketika mau mengerjakan soal kan kita butuh kreativitas. Nih bagaimana caranya? Ya ide-ide kita semakin terbuka, ya ide-ide kita itu mencoba, jangan sampai takut, ya, jangan sampai takut. Dosen itu paling senang kalau jawabannya yang unik, di luar dugaan gitu. Oh, di luar dugaan ini. Ya, kok bisa gitu. Mahasiswa menjawab dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang bagus ya. Jangan ragu ya. Kalau misalkan yang nggak senang itu jawabannya sama, padahal soalnya open ended. Ya. Misalkan ada persamaan linearnya AX plus B, ya A, B-nya adalah anggota bilangan bulat, A-nya 1, B-nya 2. Satu kelas A-nya 1, B-nya 2. Nah, itu kan nggak baik ya. Makanya dituntutlah saudara untuk berkreatif ya, berkreatif. Nah, orisinil ya, originalitas hasil sendiri. Leadership and social influence ya, kepemimpinan dan pengaruh sosial. Nah, sekarang kan ada lagi godaannya pengaruh sosial. Ya, ketika orang memasang status pingin komentar ya. Ketika misalkan ada cuitan-cuitan pingin juga masuk. Jadi di YouTube juga pingin saja komentar. Nah itu kan kita justru berperan bagaimana cara mengingatkan orang lain agar tidak dengan mudah ya menyampaikan sesuatu tanpa ada sumbernya dan tanpa bertanggung jawab. Pokoknya kita itu bukan masuk ke dalam lingkungan ya, lingkungan di sini misalkan hoax ya. Ya, mungkin kita itu jangan masuk ke dunia kedua, justru kita berada di komunitas ini, ya akademi di sini ya, akademi yang tentu menyelesaikan ya, ya akademi itu yang menyelesaikan, kita bagian dari itu ya, akademik itu di sini, ya. Bukan ada di sini, bukan bagian dari ini, justru disebarkan lagi sama mahasiswa ya janganlah. Ya, ketika saudara berfoto, misalkan berfotonya sedang selfie di mana, kemudian di belakangnya ada foto orang, nah foto orang itu wajib di blur, ya tidak boleh itu, ya, tidak boleh foto orang lain ada di kita, ya. Kemudian di sini teknologi juga resilient, ya resilience, ya stress toleran dan flexibility. Nah ini ya. Daya tahan bagaimana ketika saudara mengerjakan soal, nomor 1 harus 2 menit, nomor 2 2 menit dalam waktu mundur gitu. Ya tidak apa-apa, ya jangan dikomentar, terima saja. Ya itu kan bagian dari mengaktifkan proses berpikir ya. Nah, sehingga di sini ada namanya kompetisi lawan kolaborasi. Ya. Kita hidup sekarang itu berkolaborasi, jangan berkompetisi. Ya, coba lihat gambar yang ini nih ya. Ya. Ketika seseorang berkompetisi maka akan menjatuhkan orang lain. Ya kalau nomor 1 dia bahagia senyum, tapi kan menjatuhkan yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini kasihan yang nomor 2 itu ya berada di penderitaan orang lain. Ya kalau nomor 1 kan bahagia di atas penderitaan orang lain, kan ini menderita di sini. Ya kan di sini juga ada nomor 3 ya. Ya ada nomor 100 seperti di sini kalau dia sedang lomba lari. Ya. Masa kita fokus ke orang nomor 1 yang juara coba. Ya. Sedangkan yang nomor-nomor lain tidak diperhatikan. Makanya sistem perankingan itu kan dihapus ya. Karena tadi ketika misalkan ranking 1 sampai 3 gitu ya. Di sini di kelasnya ada 40, ketika ranking 3 menjadi ranking 1, kan ranking 1 menjadi kemana gitu. Ya ini korban, nomor 1 jadi korban. Ya jadi menderita nomor 1 itu. Nomor 3 ya bahagia menjadi ranking 1. Ya, nomor 2 juga misalkan terlempar ke sini, dia juga menderita juga. Masa kita menciptakan penderitaan bagi orang lain? Ya, makanya ciptakan kolaborasi ya bagaimana ya salah satunya dalam membuat artikel juga saling berkomunikasi ini bagaimana caranya ya mencari sumber referensi yang bagus dan lain sebagainya, makanya kolaborasi ya kolaborasi penting. Kemudian keterampilan OECD ya yang kita siapkan
apa itu keterampilan atau kemampuan dan kapasitas menjalankan proses dan dapat menggunakan seseorang pengetahuan dengan bertanggung jawab ya untuk mencapai tujuan. Ya, keterampilan adalah bagian dari konsep holistik kompetensi ya, kompetensi yang menyeluruh ya. Ada apa saja? Ada namanya mobilisasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai untuk memenuhi tuntutan yang kompleks. Ya, ada 3 kunci ya di dalam OECD ya. Yang pertama adalah keterampilan kognitif dan metakognitif, kemudian keterampilan sosial dan emosional, dan keterampilan fisik dan praktis. Ya. Saudara, kuliah itu keterampilan kognitif dan metakognitif yang paling tinggi proporsinya karena di perguruan tinggi. Ya. Keterampilan sosial dan emosional itu yang dikembangkannya lebih banyak di sekolah menengah. Ya. Dan keterampilan fisik dan praktis. Tetapi di perguruan tinggi, apakah 3 keterampilan ini dikembangkan? Iya, tentu. Ya, kognitif dan metakognitif jelas itu harus dikembangkan di kampus ya, karena kampus itu kan insan akademik, ya, insan akademisi yang menghasilkan pengembangan ilmu. Ya, kemudian keterampilan sosial dan emosional, iya. Ya, yang tadi itu jangan sampai kita menjatuhkan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, ya, bahagia di atas penderitaan orang lain juga. Ya. Nah, kemudian keterampilan fisik dan praktis ya, ini adalah salah satu bagian ada kegiatan ini. Jadi fisik dan praktis ya, memang kegiatan-kegiatan akademik ini harus di dalam tanda kutip memang harus dipaksa dan harus dilatih ya. Kemudian tren globalisasi adalah kemajuan dalam kecerdasan buatan. Nah, ini ya, mengubah tuntutan pasar tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan pekerja untuk berhasil. Jadi sekarang ada kecerdasan buatan. Ya. Kemudian manusia perlu mengandalkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemampuan belajar untuk belajar sepanjang hidupnya, long life education. Jadi kalau misalkan hidup di zaman sekarang tidak mau belajar, ya sudah, misalkan S1 selesai, ya jangan berhenti di situ, belajar lagi, ya, dan lain sebagainya. Ya, di dalam cognitive and metacognitive skill ada critical thinking, ya tadi sudah dibahas sama Kenneth Silker, ada kreatif, learning to learn, dan self regulation. Ya, kemudian ini ya kognitif tadi sudah tahu. Kalau keterampilan metakognitif mencakup keterampilan belajar untuk belajar dan kemampuan untuk mengenali pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai seseorang. Jadi sekarang itu metakognitif yang dikembangkan lebih, ya karena kan belajar bagai belajar ya, why-nya yang harus dikembangkan itu why, ya mengapa, ya how ya, dan how-nya bagaimana. Masa sejak dulu menyelesaikan persamaan kuadrat itu begitu saja. Ya, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu begitu. Coba sekarang ya ada perubahan-perubahan. Ya, perubahannya apa? Misalkan pakai teknologi, ya. Misalkan dicoba-coba cara-cara yang lain. Nah, itu kan tugas saudara ya mahasiswa untuk mengembangkan itu. Ya, keterampilan sosial dan emosional ini penting di sini. Ya, jadi selama kuliah itu tidak hanya kognitif, ya. Meskipun kognitif proporsi paling tinggi, namun keterampilan sosial dan emosional itu harus. Nah, zaman dulu itu kalau makan, ya di warung makan tentunya bisa kredit dulu. Gitu. Ya, Bu, kewe dibayarnya dengan payun. Ya, coba ayeuna ada nggak ya kalau saudara dipercaya, ya berarti orangnya jujur ya. Gitu. Kalau terpercaya tukang warung teh. Mau tiasa misalkan perlu dibayar sekarang ya harus dibayar sekarang, saya tidak percaya ya berarti kan ada sesuatu berarti ya. Jadi empati ya, keterampilan sosial dan emosional itu ada namanya empati ya, peduli terhadap orang lain ya. Kalau misalkan saudara mengajar, praktek mengajar itu lihat dulu di dalam kelas ya, kemana ini tidak hadir ya, itu empati tentu ya. Kenapa sakit, Bu? Sakit kenapa? Nah, sampai dikejar ya. Jangan misalkan yang tidak hadir tidak ditanyakan, kemudian tidak juga didoakan ya. Kalau sakit ya kita doakan semoga cepat sembuh. Ada kesadaran diri ya, awareness ya.
menghormati orang lain, ya. Kemudian komunikasi juga, ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, jadi secara umum bahwa keterampilan sosial sebagai keterampilan kognitif untuk menjadi, ya ke sini nih, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ya, kalau tadi kata Pak Dr. Sandy itu, ya, bagaimana cara membangun seseorang yang sikap Pancasila,is ya. Jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan ini menjadi di OECD pun ya, di dunia ini, dunia itu framework-nya ke sini ke OECD, bagaimana keterampilan sosial dan emosional dibangun untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir adalah physical skill, ya, are a set of abilities, ya. Jadi keterampilan fisik adalah kumpulan dari keterampilan-keterampilan, ya, kemampuan-kemampuan. Ada kemampuan menggunakan informasi dan komunikasi teknologi. Ya, Bapak juga ini mencoba gitu membuat backdrop, ya, mencoba juga membuat bumper, ya, meskipun beda generasi dengan saudara, ya, ya dicoba-coba saja, ya, cari di YouTube bagaimana caranya, oh begini, ya, bagaimana cara mendesain begini. Nah, itu kan keterampilan yang perlu dicoba, ya. Kemudian memainkan alat musik, ya saudara jangan terlalu matematik terus, ya, berpikir matematik, ya, misalkan segala sesuatu harus dengan matematik, ya, sekali-kali kita mampu memainkan alat musik, ya, agar keseimbangan otak juga, ya, karya seni kerajinan, ya, ya, kalau misalkan ada bekas-bekas apa gitu di kosan dibikin untuk tempat-tempat kerajinan, gitu. Olahraga juga penting, ya, kecakapan hidup, seperti kemampuan berpakaian yang rapi, ya, menyiapkan makanan juga, minuman, menjaga diri dan membersihkan. Ya, coba ini kecakapan hidup, ya, jangan sampai orang tua masih bingung gitu, ya, mahasiswa masih kamarnya amburadul, ya, belum rapi, belum bersih. Nah, itu bagian dari physical skill, ya. Saudara harus punya, karena tidak semua punya keterampilan kecakapan hidup ini, ya. Kemampuan berpakaian, kadang berpakaiannya nggak pas, ya, bajunya merah misalkan, ya, ke bawahnya warnanya ungu, apakah merah dengan ungu nyambung, ya nyambung saja kalau menjadi keinginan, tapi kan ada namanya keterampilan itu, dan kemampuan untuk memobilisasi kapasitas seseorang termasuk kekuatan, kelenturan, dan stamina. Yang memobilisasi, ya, ini bisa jadi misalkan saudara punya komunitas yang banyak, ya, misalkan WhatsApp grupnya bertambah, gitu, ya, WhatsApp grupnya bertambah. Itu yang Bapak sampaikan, ya, sebagai stimulus, ya, agar saudara semua mau belajar, ya, kemudian tidak berhenti untuk learn and learn. Ya. Kalau ada pertanyaan hanya satu saja karena sekarang harus langsung ke sesi paralel, ya, dan Bapak ucapkan ini mewakili pengampu mata kuliah riset dan publikasi, alhamdulillah sampai hari ini, ya, berjalan dengan lancar, ya. Bapak khususkan juga terima kasih kepada kelas 6F, ya. Kenapa dikhususkan? Ya karena yang memilih mata kuliah riset dan publikasi. Ya, tentu di mata kuliah riset dan publikasi ini saudara ditempa untuk menghasilkan artikel-artikel yang bagus, ya. Terima kasih juga untuk jajaran panitia yang mau menjadi panitia sampai acara ini sukses sampai hari ini, dan kita lanjutkan di kegiatan session paralel. Terima kasih juga kepada seluruh yang hadir, ya, Sivitas Akademika Prodi Pendidikan Matematika dan keynote speaker yang telah banyak berkontribusi, ya, memberikan banyak ilmunya sehingga kami semua di sini memiliki warna. Ya, terima kasih Pak Dr. Sandy Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Pak Amna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sangat luar biasa, ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan. Untuk pertanyaannya dibatasi hanya satu saja, ya, karena kita ada agenda selanjutnya. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung raise hand dan menyampaikan pertanyaannya.
Kalau tidak ada moderator harus bertanya. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Jadi penjelasan yang Bapak sampaikan tidak ada pertanyaan, berarti semuanya mengerti semua dan mau berbuat untuk matematik ya. Jadi kita bagian dari matematik harus memberikan solusi. Ya, harus memberikan solusi sehingga tidak ada lagi kata-kata terdengar misalkan matematika itu sulit untuk dipelajari, kemudian guru masih belum mengembangkan pembelajaran, guru matematika. Nah, saudara harus menjadi solusi itu. Ya, silakan untuk dimulai sesi paralelnya. Ya, Bapak nanti akan monitor ya. Silakan. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Dr. Sandy. Barangkali ingin melanjutkan di kegiatan selanjutnya, Mangga. Ya, atur nuhun Pak Hamdan. Ya, sami-sami. Ujang lancar ya. Lancar. Bentar nih ada acara lain. Oh, Mangga, sukses. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agenda penyampaian materi